Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricky Longini Sinaga dengan NIM 2802637851 jurusan Bisnis Manajemen. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabina Oktaviani dengan NIM 2802637845 dari jurusan Bisnis Manajemen. Halo semuanya, perkenalkan saya Putra Rafif Abdillah dengan NIM 28026366294 dengan jurusan Bisnis Manajemen. Halo rekan-rekan, selamat datang di video edukasi hari ini. Senang sekali saya di sini bisa dapat memaparkan dan bertemu dengan rekan-rekan dengan membahas judul yang hari ini kita akan mengupas sebuah tema yang sangat dekat dan krusial bagi kehidupan kita, yaitu Sobat Sehat Bukan Sobat Toksik, Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas. Melalui gerakan edukasi yang didukung oleh Teach for Indonesia dan BINUS University ini, kita tidak hanya akan bicara tentang teori bahaya zat adiktif. Lebih dari itu, kita akan fokus bagaimana mengedukasi diri sendiri dan bagaimana agar lebih cerdas dan selektif dalam memilih lingkungan pertemanan. Sebab lingkungan positif adalah benteng terkuat dalam menyelamatkan masa depan generasi muda. Mari kita simak pemaparan ini dengan seksama demi menjadi agen perubahan yang membawa dampak sehat bagi lingkaran pertemanan kita. Mari kita bedah bersama latar belakang krusial mengapa isu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sangat penting untuk kita bahas hari ini. Yang pertama, mari kita lihat dari aspek psikologis. Remaja saat ini tengah berada dalam fase pencarian identitas dan gejolak emosi yang tinggi. Ketakutan terbesar mereka bukanlah bahaya medis dari narkoba, melainkan ketakutan sosial seperti dicap tidak gaul, dikucilkan, atau mengalami FOMO atau fear of missing out. Yang kedua, masuk ke aspek sosial. Faktanya, hampir 90% kasus penyimpangan ini tidak berawal secara mandiri, melainkan akibat dari tekanan teman sebaya atau peer pressure. Di titik inilah solidaritas yang salah sering disalahgunakan oleh lingkungan pertemanan yang tidak sehat atau sobat toksik. Yang ketiga, itu aspek dampak. Masuknya pengaruh buruk ini terjadi melalui kompromi bertahap yang sering kali tidak disadari, mulai dari sekedar nongkrong, biasa mencoba rokok dan miras, hingga akhirnya terjebak ke lingkaran zat adiktif, persis seperti ilustrasi yang ada dalam presentasi ini. Kejatuhan ini sering kali berawal dari ketidakberdayaan menolak ajakan tersebut. Oleh karena itu, mari kita bangun kesadaran bersama agar generasi muda berani katakan tidak pada narkoba. Setelah memahami latar belakangnya, sekarang mari kita bedah bersama seperti apa sih sebenarnya sosok lingkuran pertemanan yang positif itu. Mari kita kenali ciri-ciri dari sobat sehat. Pertama, sobat sehat itu selalu suportif dan bangga. Mereka adalah orang pertama yang ikut merayakan keberhasilan kita tanpa ada rasa kompetisi yang tidak sehat. Kedua, mereka sangat menghargai batasan. Ketika kita berani mengatakan tidak terhadap hal-hal negatif, mereka tidak akan menghakimi, mengejek, apalagi memaksa kita. Ketiga, mereka berfungsi sebagai kompas moral. Jika kita melakukan kesalahan, mereka akan menegur secara pribadi demi melindungi diri kita, bukan mempermalukan di depan umum. Dan yang paling penting, mereka memberikan rasa aman secara emosional, persis seperti pancaran kebahagiaan pada foto di slide ini. Bersama mereka, kita bisa bebas berekspresi dan tampil apa adanya tanpa harus memakai topeng atau berpura-pura. Sobat sehat tidak akan menjerumuskan kita, melainkan merangkul kita untuk tumbuh bersama secara positif. Jadi, sudahkah kita memiliki atau menjadi sobat sehat hari ini? Oke, selanjutnya adalah sobat toksik, di mana sobat toksik ini seringkali membungkus pengaruh buruk dengan alasan solidaritas atau kebersamaan. Yang pertama adalah ciri-ciri untuk mengantisipasinya. Yang pertama, menggunakan tekanan kelompok atau peer pressure, di mana mereka ini akan menggunakan manipulasi emosi untuk memaksa teman-teman bisa tunduk pada standar yang dibentuk oleh kelompok mereka. Lalu yang kedua adalah menormalisasikan perilaku buruk. Nah, perilaku buruk ini seperti kebiasaan melanggar aturan, seperti vape di sekolah, bolos, hingga seks bebas, itu akan dianggap keren atau sebagai simbol kedewasaan di sekolah atau di lingkungan mereka. Lalu yang ketiga adalah hanya ada saat senang atau the fair weather friend. Itu yang paling banyak ditemui. Jadi teman-teman ini harus antisipasi, karena mereka ada di saat senang aja, di saat susah, di saat ada masalah yang diakibatkan oleh bersama, tiba-tiba mereka ini akan menghilang dan teman-teman akan menghadapi itu dengan sendirinya.
Lalu yang terakhir adalah yang paling sering ditemui, suka meruntuhkan rasa kepercayaan diri. Nah, contohnya ini di saat teman-teman belajar, itu tiba-tiba ada yang bilang, sok rajin banget lu. Nah, itu yang banyak ditemui di lingkungan teman-teman. Oke, baik, selanjutnya adalah dampak dari pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yang paling kelihatan adalah kerusakan otak. Jadi, penyalahgunaan zat adiktif dapat menyebabkan kerusakan serius pada otak, tubuh, dan kesehatan mental. Dari sisi otak, zat adiktif membanjiri sistem dopamin sehingga mengganggu fungsi prefrontal cortex yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian emosi. Dari sisi fisik, penggunaan zat adiktif dapat merusak organ vital seperti paru-paru, hati, ginjal, serta meningkatkan resiko overdosis yang berakibat fatal. Selain itu, dampaknya juga terlihat pada kesehatan mental dan perilaku, seperti munculnya kecemasan, depresi, halusinasi, hingga berubahnya kepribadian. Oleh karena itu, penyalahgunaan zat adiktif bukan hanya masalah kebiasaan, tetapi juga ancaman serius bagi teman-teman yang mengalaminya. Maka dari itu, teman-teman hindarilah lingkungan-lingkungan yang mungkin lingkungan toksik supaya tidak berakibat seperti ini. Nah, untuk ini merupakan faktor tekanan teman. Ini banyak sekali juga yang mengalami teman-teman. Itu salah satu faktor utama penyalahgunaan narkoba, zat adiktif dan lain-lain. Itu adalah tekanan dari teman sebaya atau peer pressure. Banyak remaja pertama kali mencoba zat terlarang karena diajak oleh teman-teman dari lingkungan atau pergaulan yang toksik. Bahkan sebagian besar terjadi karena adanya rasa takut dikucilkan atau dianggap tidak setia kepada kelompok tertentu jika menolak ajakan tersebut. Selain itu, ada anggapan yang keliru bahwa mengikuti perilaku teman itu merupakan bentuk solidaritas atau kesetiaan. Padahal kesetiaan yang sebenarnya adalah saling mendukung untuk melakukan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, remaja perlu memiliki keberanian untuk berkata tidak dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat agar terhindar dari penyalahgunaan zat adiktif atau pergaulan yang toksik. Oke, jadi pada slide ini saya akan membahas faktor pendukung yang paling krusial. Yang pertama itu ada eskalasi kompromi bertahap atau the escalation gap, yang dimana tekanan sosial dimulai dari kompromi kecil terlebih dahulu. Biasanya hal ini tuh bermula dari kita ngerokok terlebih dahulu, lalu kita mencoba vaping, selanjutnya kita mencoba miras bersama, dan pada akhirnya kita mencoba narkoba. Yang kedua itu ada jebakan solidaritas semu atau yang biasa dengan the loyalty trap, yang dimana kebiasaan ini memutarbalikkan makna dari kata setia kawan. Nah, biasanya kata-kata setia kawan inilah yang membuat kita akhirnya oke, gue setia banget nih sama lo, makanya dia mau mencoba hal yang tidak baik tersebut. Yang ketiga yaitu krisis validasi dan FOMO atau yang biasa disebut fear of missing out, yang dimana remaja dengan rasa percaya diri rendah yang mencari pengakuan sosial di tongkrongan karena tidak mendapatkannya di rumah. Nah, biasanya hal ini tuh terjadi pada anak-anak yang di rumahnya itu tidak mendapatkan atau kekurangan kasih sayang dari keluarganya atau tidak mendapatkan support baik dari keluarga itu sendiri. Jadi pada slide ini saya akan memberikan tips and trick bagaimana kita berani menolak untuk berkata tidak. Yang pertama itu kita langsung to the point aja dengan kata-kata yang tegas dan jelas. Contohnya kita bisa bilang enggak, terima kasih, dengan tatapan mata yang mantap dan penuh percaya diri kalau kita itu tidak akan melakukan hal tersebut. Yang kedua itu biasakan gunakan kambing hitam. Nah, biasanya kambing hitam ini bisa kita keluarkan dengan aturan rumah atau orang tua sebagai tameng. Contohnya, wah sorry banget, nyokap saya barusan nge-WA, minta tolong dibantu buru-buru sekarang. Atau kita bisa memberikan alasan kalau kita sedang ada keperluan yang mendadak saat ini. Nah, yang ketiga itu tawarkan alternatif yang positif. Jadi kita tuh tidak sungkan untuk menolak ajakan mereka, atau kita bisa langsung nih menawarkan alternatif positif. Contohnya, saya skip deh kayaknya kalau melakukan hal yang tidak baik gitu, atau yang bisa disebut narkoba.
Bagaimana kalau kita main game bareng, atau bagaimana kalau kita ngaji bareng. Itu mungkin bisa kita lakukan sebagai alternatif yang positif agar kita tidak kecemplung ke dunia narkotika. Yang keempat, kalau dengan kata-kata tidak makasih mereka masih terus memaksa, mungkin dari kita sendiri harus berani pergi atau walk away, yang dimana kita juga punya hak atas diri kita sendiri dengan keluar dari lingkungan toksik yang tidak layak dipertahankan. Jadi kesimpulan pada pembahasan ini yaitu remaja bukan mencari narkoba, tapi mencari pengakuan. Penyalahgunaan narkoba dari pergaulan bebas pada remaja jarang sekali dimulai dari niat buruk yang instan, melainkan berakal dari krisis identitas dan ketakutan sosial atau FOMO. Nah, seringkali itu remaja mengorbankan logika medis demi mendapatkan sense of belonging atau rasa diterima di dalam kelompoknya. Jadi, benteng terbaik adalah circle yang sehat dan sikap yang asertif. Memerangi narkoba tidak cukup hanya dengan menghafal poster larangan. Benteng pertahanan yang paling efektif adalah keberanian remaja untuk memilih lingkaran pertemanan yang sehat, atau the green flag friends, serta menguasai keterampilan berkomunikasi secara asertif, yaitu seni berkata tidak tanpa rasa takut dikucilkan. Jadi, jadilah sobat sehat, bukan sobat toksik. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan dalam membuat materi sobat sehat bukan sobat toksik. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah sobat sehat bukan sobat toksik.